untuk bertaubat sebelum datang ajal dan menghadirkan wafat. Ini penting saya ingatkan agar kita senantiasa memperbaiki diri di setiap kesempatan, ruang dan waktu yang kita jalani. Karena berbuat maksiat itu tidak mengenal tempat. Sekalipun tempat kadang memberikan pengaruh pada keadaan jiwa. Kita berada di masjid, apalagi semisal Masjidil Haram, Masjid Nabawi, suasananya memberikan satu ketentraman kepada jiwa, kekuatan untuk meningkatkan taat, tapi belum tentu juga bebas maksiat di dalamnya. Ada kan orang yang ke Masjidil Haram yang berpeluang kehilangan sendal, kehilangan tas gitu kan. Jadi tanahnya yang suci, hati orang yang ke sana belum tentu suci. Karena itu disebutkan Al-Haramaini Asy-Syarifaini, itu ada isyarat supaya orang-orang yang datang ke sana membawa hati yang kurang baik, maka yang haramnya itu dikikis sehingga keluar menjadi syarif, lebih baik, lebih mulia lagi. Pelajaran itu yang citranya dipancarkan ke setiap masjid. Karena itu kalau kita melihat masjid pokoknya ada di sana, Al-Masjidil Haram, maka nanti pancaran-pancarannya itu dihadirkan ke setiap masjid. Jika di Ka'bah, di area utama Masjidil Haram itu ada ketenangan, Al-Baqarah ayat 125, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan pahami, renungkan, ingat ketika kami dengan keagunganku, kata Allah, menjadikan area Ka'bah itu dan sekitarannya sebagai pusat spiritual yang menenangkan bagi setiap manusia. Nah, pancaran dari situ itu masjid. Karena itu seluruh masjid-masjid bila telah jadi dan dijadikan sebagai tempat ibadah di dalamnya, maka bentuknya di dalam Al-Quran itu menjadi bentuk jama' dan diidhafatkan kepada pemiliknya, yaitu Allah. Masajid Allah. Misal kalimat masjid pertama itu ada di Al-Baqarah ayat 114. Ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Ya, masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian pancarannya didapatkan dari inti masjid itu yang di area Ka'bah, maka bagian-bagian masjid itu dapat pula bagian pancaran ketenangannya. Karena itu Anda kalau mendekat kepada masjid, masuk ke masjid, rasa tenangnya beda dengan di tempat-tempat yang lainnya. Bahkan masuk rumah sendiri dengan masuk ke masjid itu akan terasa lebih tenang masuk ke masjid. Karena itu tidak jarang kita dapati ada orang-orang yang untuk menghilangkan kegelisahan dan mencurahkan persoalannya memilih datang ke masjid. Karena itu jaminan dari Al-Quran sebagai pancaran dari sifat Ka'bah dan masjid mulia yang pertama itu. Tapi jaminan ini hati-hati, ya, tidak menjadikan setiap orang yang datang itu suci hati. Karena itu di ta'lim pun penting saya ingatkan, ya, kalau ada orang yang tiba-tiba pulang ta'lim kehilangan handphone, kehilangan sendal misalnya, berarti itu betul normal ya keadaannya. Artinya apa? Artinya memang ada orang-orang yang kemudian ketika datang dikehendaki untuk berubah. Itulah yang menjadikan kita di awal ta'lim berdoa, semoga para pelaku maksiat pun diberikan hidayah untuk bertobat. Nah, ya, rugi mencuri di masjid dan area sekitar masjid. Satu, dosanya terlalu banyak. Jadi berpikir dulu kalau ingin berbuat sesuatu yang kurang baik di sekitaran masjid karena dosanya terlampau banyak. Yang kedua, ruginya kalau terjadi di Masjid Al-Ihsan, karena biasanya yang hilang itu diganti oleh masjid itu ya. Jadi double degree itu ruginya tuh ya. Baik, jadi jangan khawatir ya teman-teman sekalian, kita niatkan yang ikhlas. Kenapa saya penting sampaikan ini? Supaya tidak ada citra yang terbangun bahwa ada sesuatu yang kontradiktif terjadi di masjid. Ya, kehilangan kotak infakah, kehilangan ini dan itu kah, yang harus ditampilkan sekarang kesan-kesan yang dibangun oleh Quran. Kesan ketenangan, kesan solusi, kesan kedamaian, kesan keharmonian, itu yang ditampilkan sejatinya.
Ya, jadi jangan sampai Anda pun datang pulang cuman sekedar datang dan pulang. Ini kenali siapa yang duduk di samping itu. Ya. Jangan-jangan kan belum kenal kan? Padahal tiap pekan mungkin bisa duduk berdampingan. Coba dicek baik-baik, mungkin itu malaikat yang sedang menyamar. Ya, wallahu alam kan. Nah, itu solusinya diantaranya. Nanti ketika masuk surah Al-Jumu'ah kita bahas itu. Bersabar ya, kita masih di surah Al-Baqarah ayat 21. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin berusaha menepati janji dan semoga Allah meridainya dengan menampilkan dulu beberapa referensi yang sempat kami sampaikan di pertemuan yang lalu. Dan ini diantara sekian yang bisa dibawa terlebih dahulu untuk diperkenalkan sebagai acuan. Dari kitab-kitab ini kita keluarkan kemudian yang menjadi pembahasan dengan bentuk seperti ini. Ini langsung dari kitab asli. Kemudian di scan dan insya Allah setiap selesai pembahasan nanti akan kita tampilkan, di-upload di Instagram kita. Teman-teman bisa download. Nanti pekan berikutnya ketika akan memulai kajian, ini sudah ada di tangan Anda semua. Jadi ketika saya katakan misalnya buka yang tafsir Ibnu Katsir, maka Anda langsung cari Ibnu Katsir di sini. Ya. Kemudian Anda pegang, lihat di situ. Oh, ini ditemukan di kitabnya misalnya Al-Jawahir, buka yang Al-Jawahir, Anda tinggal buka saja di sini. Baik ya? Nah, sekarang saya perkenalkan dulu kitabnya. Kemudian ini yang sudah dikeluarkan dari kitabnya, lalu kemudian kita akan tampilkan dalam pembahasannya. Sehingga insya Allah dalam setiap bahasan kita walaupun satu ayat itu sudah memadukan ragam-ragam kitab tafsir, baik yang klasik sampai yang kontemporer. Ini yang saya kumpulkan yang otoritatif, yang sifatnya cukup banyak syarahnya dulu, nggak yang simple-simple ya. Kalau yang panjang sudah khatam, yang simple kan lebih mudah gitu ya. Baik, kita ambil ini yang kemarin pertemuan lalu sudah saya terangkan, jadi tidak perlu saya ulas kembali. Ini yang kontemporer, Tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Syekh Muhammad Ibn Ashur ya, Tahir bin Ashur. Ini 30 jilid. Saya ambil jilid yang pertamanya. Ini ada 30 begini. Jadi saya keluarkan satu. Baik ya. Nah, jadi supaya nggak susah dijadikan seperti ini. Kan lebih tipis, lebih senang diterima di hati ya. Ya. Kecuali mahar ya. Kalau mahar perberat ya. Baik. Perberat tingginya, tidak, mahar itu ringankan supaya memudahkan calon suaminya untuk bisa memproses bagian dari akad dan selanjutnya, supaya nggak dipotong video saya ya, padahal tadi canda. Ini satu contoh. Kemudian ini Al-Jami' li Ahkamil Quran dari Imam Al-Qurtubi ya. Ini kelihatannya teman-teman seperti ini tuh ya, satu saja seperti ini ya, padahal kalau kita keluarkan lagi ini setidaknya ada 15 jilid ya. Jadi satu ini baru saya keluarkan 15 jilid, selebihnya masih ada nanti sesuai dengan surat berikutnya, kan baru Al-Baqarah kan. Ruhul Ma'ani li Syekh Al-Alusi, ini ya, Ruhul Ma'ani, ini kitabnya. Ini sejatinya bisa sampai 30 jilid, cuman satu begininya dua, jadi satu dan dua. Jadi kita bisa temukan 15 begini, tebalnya sama seperti ini. Nah, nanti apa karakteristik yang muncul bisa beda-beda. Kalau kita ingin mendalami sisi kontemporer dan pendalaman kebahasaan, maka tafsir At-Tahrir wa Tanwir ini juaranya. Ya, maksud di sini yang saya maksudkan lebih lengkap di sini pendekatan-pendekatannya. Jadi sisi gramatikalnya, pendalaman nahunya, sarafnya, i'rabnya, balaghahnya, nah ini kita bisa dapatkan di sini. Jadi kalau saya seringkali membahas ketatabahasaan misalnya, nah, salah satu referensinya bisa ditemukan di sini. Al-Jami' li Ahkamil Quran ini lebih cenderung penekanan kepada aspek fikih, aspek-aspek hukum-hukum fikih, hukum terapan yang dibawa dalam kita berpraktek syariat berkehidupan, baik terkait dengan ibadah, kan, seperti sholat misalnya, ya, atau penyertanya seperti wudhu, atau juga muamalah nanti hukum terapannya, maka ini lebih menjadikan acuan, ya, lebih lengkap. Kemudian Ruhul Ma'ani ini cukup dalam kajiannya.
Ya, cukup dalam, aspek-aspek yang kadang-kadang tidak terjangkau ya secara tekstual. Ya, karena itu disebut roh. Jadi kalau ada makna Quran, rohnya ada di sini gitu. Ya, spiritnya, isinya. Jadi kalau ada pendekatan tafsir, maka kita bisa temukan pendekatan takwil. Nanti di ilmu Quran itu ada dua jenis, tafsir dengan takwil. Ya kan? Kalau kita ingin membahas sisi terluar, itu tafsir. Tapi kalau kita ingin membahas sisi terdalam, itu takwil namanya. Jelas ya? Baik. Duluan mana telur dengan ayam? Hah? Nah, itu hal demikian di kaidah pun masih ada pembahasannya. Kapan itu dibahas? Nanti, kita kan masih di pembukaan ya. Pelan-pelan. Ini Al-Baydawi. Tafsir Al-Baydawi ini singkat, padat, tegas, jelas, dan rujukan beberapa juga di universitas. Ya, terutama di jurusan-jurusan untuk tafsir. Ini menghimpun gabungan singkat antara gramatikal, kebahasaan. Jadi kalau kita ingin mengkaji dengan singkat daripada tadi 30, ya, kita ambil misalnya 1/10-nya aja, 3 jilid yang ini. Maka nanti yang panjang-panjang dicakup, diringkas, maka hukum bahasa, hukum fikih secara padat ada di sini. Ya, ini 3 jilid. Tafsirul Qur'anil Azim yang disebut populer dengan tafsir Ibnu Katsir ini 4 jilid. Ada berapa? 4 jilid ya. Jadi ini jilid yang pertama yang juga nanti kita jadikan rujukan. Ini termasuk tafsir Quran bil Quran, Quran bil hadis, Quran bil ma'thur. Ya, jadi masuknya tafsir riwayat. Jadi ini lebih banyak di sini qala Allah, qala Rasul, qala sahabah dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin mencari pendekatan ma'thurat dalam rangkai turunan-turunan atau bingkai-bingkai dalil, maka ini lebih kuat di sini. Jelas ya? Baik. Kemudian Tafsirul Maraghi. Ya. Tafsirul Maraghi ini 30 jilid tapi dibagi 3-3. Jadi segini ini 3 jilid, 3 pembahasan. Jadi ada 10 begini. Nah, pendekatannya ini pendekatan banyak ke sosiologi, sisi sosial. Ya, pendekatan sosial, syarah-syarah kemasyarakatan, karena ini termasuk yang kontemporer, yang kekinian. Kemudian ada Al-Jawahir. Ini termasuk tafsir yang bagus nih. Al-Jawahir fi Tafsirul Qur'anil Karim. Ini ya, 15 jilid. Nah, ini jilid 1 dan 2-nya satu begini. Ini keutamaannya, kalau teman-teman ada di bidang-bidang misalnya ilmuwan, penelitian, atau senang di bidang umum, ya termasuk misalnya kesehatan, riset dan sebagainya, ini cocoknya yang ini tafsirnya. Ya, cocok yang ini. Jadi ini dahsyatnya ketika membahas tentang telinga, maka digambarkan unsur bagian telinganya sampai bagian terdalam. Gendang sebelah mana, ini kemana, fungsi bunyi bagaimana, ayatnya berbicara tentang apa. Kenapa ada orang mendengar tapi kok pendengarannya nggak sampai ke dalam hatinya. Kenapa ada orang melihat, terlihat sebetulnya, tapi nggak menggerakkan hatinya. Itu masalahnya ada di mana. Kan keluar sini kelihatan kan, mana sendal Anda, mana sendal orang gitu kan. Tapi kan ada yang nggak bisa bedakan mana yang harus dia pakai, itu problemnya di mana. Nah, ini salah satu pendekatan untuk meriset secara ilmiah ada di sini. Kemudian Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi dikenal dengan At-Tafsirul Kabir ini. Ya, ini termasuk bagus juga teman-teman sekalian. Ini ya, ada 15 jilid kurang lebih. Ini perpaduan ya dari sisi gramatikal, kebahasaan, i'rabnya, pendekatan balaghahnya, sampai ke kajian-kajian kemungkinan persoalannya. Makanya disebut di sini al-masalatul ula, al-masalah tsaniyah. Jadi kalau ingin mencari tafsir yang banyak masalahnya di sini. Ya. Kemudian ini yang paling klasik, yang paling lama, tapi juga ini menjadi rujukan dari kitab-kitab tafsir kemudian yang ditulis. Ini ya. Dikenal dengan tafsir Tabari. Ini Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Qur'anil Karim. Ini tafsirnya. Ya, ini kurang lebih ada 15 jilid. 15 jilid. Nah, di sini keunggulannya ini ditampilkan riwayat-riwayat yang cepat sanad sambungannya kepada Nabi. Cepat sanad sambungannya. Karena ini termasuk dari kalangan salaf yang awal-awal berkehidupan dan menuliskan kitab tafsir yang dikodifikasikan. Jadi kalau menyampaikan riwayatnya pun sanadnya sanad sendiri. Beliau menerima dari si fulan menerima dari Mujahid dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jaraknya
ke masa-masa Nabi atau ke awal periode sahabat-sahabat dan tabi'in itu nggak terlampau jauh. Nah, kita kumpulkan sehingga di sini nanti ketika membahas kita temukan satu, dari segi riwayat akan kuat, dari mulai yang dekat eranya ke Nabi sampai ke yang pertengahan sampai ke yang klasik, sehingga nah ini yang paling penting, kita juga akan melihat mana ayat-ayat yang memang konsisten tidak berubah, karena itu menjadi tuntunan pokok yang stabil dalam berkehidupan. Misal tentang tauhid, ada nggak dari zamannya At-Tabari sampai Syekh bin Ashur ini yang beda pendapat tentang Qul huwallahu ahad? Anda nggak akan temukan. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna Qul huwallahu ahad, nggak ada. Jadi dari dulu Qul huwallahu ahad sampai sekarang pun tetap maknanya sama. Ini menunjukkan bahwa sekalipun generasi itu berganti, masanya berbeda, akidah itu tetap kokoh. Jelas ya? Sifat ketuhanan tauhid itu tetap sama. Jadi tidak akan pernah ada ditemukan ulama tafsir mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu mustahil ditemukan. Karena kenapa? Tauhid itu, akidah itu dijaga oleh Quran dengan pakem ilmu yang kokoh. Inilah yang dimiliki Islam. Bersyukurnya kita kepada Allah, Islam punya itu. Jadi karena punya pakem ilmu, itu ada kaidahnya. Jadi nggak bisa dirubah di setiap masa, di setiap zaman. Nggak bisa orang datang tiba-tiba membawa penafsiran sendiri, tidak. Karena setiap masa itu sudah punya kriteria sendiri dan acuan pakem tersendiri untuk memberikan penafsiran terhadap Quran, dan dahsyatnya semua bersambung ke Nabi. Silahkan Anda cari dimanapun satu konsepsi keyakinan yang tafsir ayatnya, tafsir firman Tuhannya langsung disampaikan dari Nabi atau Rasulnya dan punya sanad tersambung ke setiap generasinya. Islam alhamdulillah memilikinya. Jelas ya? Nah, jadi makanya kalau ada orang menafsirkan aneh-aneh, kita juga langsung bingung karena keluar dari pakem ya. Makanya Nabi dari jauh-jauh hari mengingatkan di hadis Muslim itu, nomor hadis yang ke-11 jilid yang pertama, Kitabul Muqaddimah ya. Jangankan kalian, orang dulu pun kalau dengar itu ikut bingung juga, kata Nabi ya. Bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum iyyakum wa iyyahum waspadalah waspadalah. Ya, itu kalimat Nabi, waspadalah waspadalah. Cuma Nabi nyampaikan pakai bahasa Arab, iyyakum wa iyyahum. Alhamdulillah, gabungan ini kita kumpulkan, kemudian kita keluarkan sesuai dengan pembahasan. Setiap apa yang akan kita kaji dari ayat-ayatnya, maka kami scan dulu, kemudian kita printkan seperti ini. Jadi nanti kalau ada yang ingin ambil hard copy-nya, bisa langsung ambil, nanti dibaca di sini. Kalau ada yang ingin masukkan ke handphonenya, tinggal download nanti di IG, masuk ke situ, yang Adi Hidayat official ya. Ya, karena saya lihat ada yang KW-KW juga itu. Yang nawarkan promosi, nawarkan ini itu saya jauh dari itu semua ya. Ya, jadi cari yang centang biru itu ya. Kenapa biru Ustadz? Karena saya mau jadiin hijau nggak bisa gitu ya. Ustadz tanya yang begitu ya. Jadi teman-teman, ini nanti tinggal di download. Ini dari semua yang ada ini kecuali yang Tafsirul Munir dengan Jami'ul Bayan karena baru tadi disusulkan ya. Silahkan nanti di download. Ketika saya sampaikan ada di kitab A, Anda tinggal kemudian cari saja ini, lihat di situ, kasih stabilo. Ya. Jelas ya? Kalau belum ketemu stabilo, insan mat di sini ya. Coba cari ke situ, tanya. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, tenang kita. Nanti kalau ada pertanyaan pun argumentasinya jelas, kita berujukannya jelas, Anda juga pegang sendiri, dan mudah-mudahan menguatkan keyakinan kita saat kita mempelajari Al-Qur'anul Karim. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jamaah sekalian, di pertemuan lalu kita telah membahas secara umum bahwa ayat ke-21 ini adalah satu, berupa informasi umum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh kalangan manusia, baik mencakup yang telah beriman kepada Allah, dan bila itu semua benar dijamin kebahagiaan dan kemudahan dalam beraktivitas. Itu diwakili dari ayat 1 sampai dengan ayat kelima di surah Al-Baqarah. Ataupun golongan yang kedua, yaitu golongan yang ingkar terhadap isi Al-Quran dan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan ini bisa terbagi pada dua bagian. Golongan yang memang nyata belum beriman, sehingga ia menutup dirinya dari cahaya-cahaya Islam. Perilaku menutup diri dalam bahasa Arab disebut dengan kafir. Artinya menutup diri untuk tidak menerima yang akan sampai kepada dirinya. Ada juga golongan pecahan dari ini, mengaku beriman di lisannya, tapi perilakunya seperti yang kafir. Lisannya mengatakan beriman, tapi menutup diri dari salat, menutup diri dari infak, menutup diri dari zakat, menutup diri dari interaksi dengan Al-Quran. Sedangkan ciri iman yang sejati itu ada pembuktian di amal soleh. Karena itu golongan pertama ketika disebut beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, maka dibuktikan dengan amal saleh, wa yuqimunas shalah. Nah, golongan ketiga ini atau pecahan dari yang kedua, dia lisannya mengatakan beriman, tapi ketika diminta untuk salat pun mendengar suara adzan, dia belum mau salat. Zakat dia belum mau keluarkan. Karena itulah kemudian tercakup dalam kata kafaru di ayat yang ke-6 dan sifatnya sampai dengan ayat yang ke-7. Golongan yang selanjutnya secara garis besar golongan ketiga, kalau kita hitung dengan pecahan golongan yang keempat, adalah golongan munafik. Dia mengucapkan dengan lisannya beriman, dia coba bawa ke dalam hatinya, tapi ketika disambungkan ke jiwanya ternyata membawa penyakit. Dari mana diketahuinya penyakit itu? Penyakit itu tampak dari karakteristik dirinya, baik dari tuturan lisannya atau perilaku anggota tubuhnya. Ciri khasnya apa? Apa beda dengan golongan ketiga? Kalau golongan ketiga, dia tidak mengerjakan amal soleh yang dituntut oleh syariat, berupa ibadah ritual khususnya. Contoh seperti sholat tadi, zakat tadi, tapi umumnya tidak menyoal sholatnya. Dia nggak sholat, tapi nggak nyoal sholatnya atau orang yang sholat. Kalau golongan yang keempat ini, dia mengatakan beriman, tapi lisannya menyoal tuntunan syariat yang dia yakini, dia imani itu. Jadi mungkin bisa jadi dia menyoal orang yang sholat, atau menyoal panggilan sholat, menyoal orang yang berhijab, dan pada saat yang sama dia mengatakan saya pun beriman. Nah, itu masuk golongan yang keempat yang ada penyakit di hatinya. Penyakit yang menjangkiti hati itu bahasa Qur'annya disebut dengan maradun. Hatinya qalbun, jamaknya qulub. Maka disebutkan dalam Al-Quran fi qulubihim marad. Maka ini disebut dengan munafik golongannya. Jelas? Disebut dengan apa? Munafik. Jadi kita punya golongan takwa yang dihiasi iman sejati, golongan kufur yang terbagi dua tadi, fasik dengan kafir, dan golongan yang terakhir munafik. Kalimat ya ayyuhan nasu itu oleh para ulama pertama diinformasikan sebagai panggilan umum yang mencakup seluruh golongan tadi. Karena itu di pertemuan yang lalu saya menegaskan, saking sayangnya Allah kepada seluruh hambanya, maka Allah tetap memberi kesempatan sekalipun bagi hamba-hambanya yang ingkar kepadanya atau berpenyakit atau memutuskan komitmen yang telah ia bangun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang masih ada nafas berkehidupan, tetap diberi kesempatan dengan rahmat Allah agar ia kembali beriman dan taat.
Jadi kalau membaca Quran ditemukan kata ya ayyuhan nasu dan kita mengetahui makna tadi, maka tidak ada hal lain yang keluar di lisan kita kecuali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kurang sayang apalagi Allah kepada hambanya. Yang ingkar masih diberi kesempatan, yang bermaksiat pun masih dihamparkan ya tempat untuk bertobat, diberikan kesempatan untuk kembali. Jadi begitu cara membacanya. Dari mana kita dapatkan keterangan khitabnya untuk semua? Contohnya di kitab Al-Jawahir halaman 38. Mana tadi kitabnya? Saya hafal insyaallah. Nah, ini kitabnya nih. Halaman 38. Ini memudahkan kita tandai tadi untuk scan. Ah, ini betul ya. Jangan takut, saya bacakan ayatnya insyaallah. Tenang, iya cepat sekarang dibacakan. Halaman 38 ya, sebelah kanan. Yarhamukallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, qauluhu taala ya ayyuhan nasu. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah ya ayyuhan nasu, khitabun li ahli Makkah wa ya ayyuhalladzina amanu khitabun li ahli al-Madinati. Huwa huna khitabun amun lisairil mukallafin. Paham? Tidak. Baik, kita kalau ditemukan kalimat pembuka ya ayyuhan nasu, boleh ditulis ya ayyuhan nasu disebutkan sebanyak 20 kali dalam Al-Quran di 9 surah. Nanti detailnya kita bahas, turunnya siang, apakah malam, apakah sore, dalam keadaan apa. Jadi ketika Anda menjelaskan, Anda bisa menjelaskan dengan komplit. Ayat ini turunnya siang hari, disebutkan bilangan ini 20 kali dalam Al-Quran di 9 surat misalnya. Ya-nya disebutkan 361 kali, Ayyuha disebutkan 150 kali, kemudian An-Nasu disebutkan 241 kali. Terus maknanya apa? Belum ke sana. Ya ayyuhan nasu disebutkan 20 kali dalam Al-Quran di 9 surah. Sudah? Biasanya kalau kita mengaji kitab ulumul Quran, aneka disiplin ilmu untuk memahami Al-Quran. Kalau tafsir menjelaskan ayat, ya? Kalau ulumul Quran ragam disiplin ilmu untuk memahami kaidah-kaidah atau ilmu-ilmu yang melekat untuk mengerti ayat. Ilmu ini dibutuhkan sebagai dasar kompetensi untuk menafsirkan Al-Quran. Ya ayyuhan nasu, ini kalimat umum yang biasanya digunakan oleh Al-Quran untuk memberikan informasi pada masyarakat yang dihadapi Nabi sebelum hijrah. Sebelum hijrah ke Yathrib. Jadi ayat-ayat yang turun biasanya dibuka dengan kalimat ya ayyuhan nas. Jelas? Ada pengecualian seperti Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat ke-21 dan ayat ke-168. Jadi ya ayyuhan nasu disebutkan di Al-Baqarah itu 2 kali. Nanti ada yang di An-Nisa, ada yang di Al-A'raf, ada yang di surat Yunus nanti, ya. Ada lagi yang di surah An-Naml, ada yang di surah Luqman, di surah Fatir, dan terakhir nanti ditemukan di Al-Hujurat. Ya. Dari semua turunan ini, umumnya ayat-ayat yang turun dengan ya ayyuhan nasu itu periodenya periode sebelum hijrah. Dalam bahasa sejarah disebut dengan Makkiyah namanya. Jadi kalau Anda temukan surah-surah Makkiyah, artinya surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Dari Mekah ke mana? Bukan ke Madinah. Ya, ke Yathrib. Madinah itu nanti ketika Nabi sudah sukses membangun Yathrib, kurang lebih dalam periode 3 tahun, menjadi suasana kota, menghilangkan resesi, menghilangkan konflik masyarakat, terutama 2 suku Aus dan Khazraj selama 6 abad, sehingga menjadi kota percontohan, sukses ekonominya, orangnya jadi baik-baik. Maka muncullah suasana kota yang penuh dengan cahaya. Maka orang merubah namanya dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Paham? Nah, sebelum hijrah dari Makkah ke Yathrib itu, ayat-ayat Quran yang turun umumnya menggunakan ya ayyuhan nas. Jelas sampai sini? Nah, kalau turun sebelum hijrah,
Maka untuk memudahkan disebutlah istilahnya surah Makkiyah. Surah apa? Makkiyah. Sehingga ada yang mengatakan umumnya turun di Mekah. Walaupun tidak semuanya turun di Mekah. Jelas ya? Baik. Lawannya, kebalikannya, itu Madaniyah. Madaniyah. Surah-surah atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Jadi kalau tadi ya ayyuhan nasu itu Makkiyah, kalau lawannya yang turun setelah hijrah biasanya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. 89 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. 89 kali disebutkan dalam Al-Quran. Di sini dikatakan karena itu pembukanya bila ditemukan ya ayyuhan nasu kecuali yang Al-Baqarah di ayat ke-21 dan 168, maka umumnya itu ayat-ayat sebelum hijrah turunnya. Makkiyah. Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi. Kalau ada ayat-ayat turun sebelum hijrah, itu karakternya umumnya ayat tentang tauhid. Ya, menuhankan Allah, tentang akidah, tentang ibadah pokok seperti sholat, tentang kisah umat-umat sebelumnya. Itu umumnya ayat-ayat turun sebelum hijrah. Tentang kisah Adam dan Iblis, kecuali yang di Al-Baqarah. Kecuali yang di Al-Baqarah. Maka selebihnya ayat-ayat Makkiyah. Nanti ada hikmahnya. Tentang ayat-ayat yang turun dengan kalla. Kalla disebutkan 33 kali dalam Al-Quran di 15 surah. Jadi kalau anda mendapati kalla, udah pasti Makkiyah tuh. Kalla bal rana ala qulub bihim, ya, itu Makkiyah. Jelas di sini? Kalau ada katanya ayyuhan nasu, umumnya ayat-ayat Makkiyah, dan ya ayyuhalladzina amanu umumnya ayat-ayat Madaniyah, tapi spesial untuk yang ini, maka yang di Al-Baqarah ini mencakup semua kalangan yang ditemui Nabi saat Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik, saya mau tanya sebentar. Kalau di Mekah itu ada orang kafir tidak? Ada. Munafik ada tidak? Tidak ada umumnya. Ya. Di Mekah itu close the door. Hitam putih. Ya. Hitam putih. Kalau nggak beriman kufur. Jelas ya? Kalau nggak beriman apa? Kufur. Jadi pintunya pintu tengah-tengah aja antara iman dengan kufur. Karena itu diksi yang muncul pun tuh ajakan untuk beriman. Yang munafik itu nggak ditemukan. Jelas ya? Yang munafik tidak ditemukan. Mungkin benih-benihnya kelihatan tapi nggak nampak perilaku itunya. Justru sifat nifak itu dan orang-orang munafik ditemukan saat hijrah ke Yathrib. Karena ada genealogi sifat nifak yang terbawa dan sudah bermukim di sana. Itu yang dibawa kalangan Yahudi. Ya, sedangkan di Mekah itu hampir tidak ditemukan. Walaupun 1-2 itu nggak nampak dalam perilaku sosial. Karena itu sifat-sifat nifak itu tidak banyak menyebar di sana. Orang Mekah itu karakteristiknya itu kalau nggak hitam ya putih. Jelas ya? Ketika terbawa kemudian ke suasana Yathrib, kelak jadi Madinah, maka ditemukan di situ orang munafik. Jadi di Madinah itu nanti akan ditemukan 3 golongan. 1 golongan beriman, 2 golongan ingkar yang kafir, yang ketiga yang munafik. Karena itu ketika Al-Baqarah itu diturunkan, Al-Baqarah itu kan termasuk ayat-ayat dan surah Madaniyah kan, yang turun kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi hijrah. Jelas? Kalau ada surah-surah yang ayatnya panjang, itu rata-rata itu Madaniyah. Al-Baqarah itu surah Madaniyah. Karena itu ketika dibuka surahnya, ayat-ayat yang menampilkan klasifikasi manusia itu ditampilkan lebih lengkap dibandingkan dengan apa yang telah Nabi dapati di Mekah. Jadi Nabi itu sudah dihadapkan pada semua kalangan manusia. Yang ingkar seingkar-ingkarnya ada ditemukan di Mekah. Sampai yang nyiksa, yang mengancam, yang mempersekusi ada ditemukan. Sampai-sampai bertemu dengan orang yang di depannya senyum, di belakangnya itu begitu menohok pun ada. Jadi semua kalangan manusia sudah ditemukan oleh Nabi. Dan disitulah ayat turun untuk membimbing Rasulullah, menyampaikan kepada umatnya, ini dalam perkehidupan kamu akan menemukan manusia-manusia yang begini.
Kalau ketemu seperti ini, gini cara bersikapnya. Kalau ketemu yang begini, begini cara meresponnya. Itulah sebabnya ketika Al-Baqarah diturunkan dan menyampaikan semua klasifikasi karakter manusia, maka Al-Quran memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana cara menyikapinya. Pembukanya di sini. Jadi ketika ayat 21 turun, ya ayyuhan nasu, karena dia masuk kategori madaniyah, maka cara menafsirkannya bukan hanya menyebutkan pada 1-2 kalangan saja, tapi yang dimaksudkan semua masyarakat yang ada di Madinah. Kafir ada? Ada. Munafik ada? Yang beriman ada? Nah, baik, pertanyaannya, Ustadz, kenapa ayatnya menggunakan ya ayyuhan nasu, kalaupun memang untuk semuanya, kan yang sudah beriman itu sudah tahu Tuhannya Allah. Kenapa kemudian dimunculkan ya ayyuhan nasu? Kalau mencakup yang beriman, kenapa kalimatnya ya ayyuhan nasu, sedangkan yang beriman sudah tahu Tuhannya Allah? Maka itu akan dijawab oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir Jami'ul Bayan di Ta'wili Ayil Qur'anil Karim jilid pertama di halaman 210. Ini kitabnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Nanti ini akan menjawab kenapa ayatnya ya ayyuhan nas, siapa yang spesifik dituju di situ? Apakah benar-benar mencakup pada golongan beriman atau ada sisi lain yang diinginkan oleh Allah untuk menambahkan luasnya rahmat Allah termasuk kepada orang-orang yang ingkar kepadanya? Apa keterangan ayatnya? Siapa yang menyampaikan itu? Bagaimana detail penjelasannya? Kita akan jawab setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Demikian untuk sementara, sudah masuk waktu Isya. Sudah ya? Kita jeda dulu, tunaikan salat, baru kita bahas dengan detail ayat yang kita kaji saat ini. Hadirin sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta rangkaian ibadah sunnah yang menyertainya. Waktu Indonesia bagian Bekasi, WIB. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memanfaatkan waktu untuk melanjutkan kajian dengan cepat. Kembali ke Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 21. Dalam sesi pendalaman ini kita akan coba merinci dahulu dari tafsirnya Al-Imam At-Tabari, ya, dari kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Seperti saya sampaikan tadi di halaman 210 ada keterangan yang sangat menarik yang ingin kita tekankan di kesempatan kali ini. Sekali lagi, nanti keterangan terkait teman-teman bisa download ya via IG, nanti dari tim akan mengupload, alhamdulillah. Kemudian kita berikan isyarat buka yang lembaran yang seperti ini. Nanti kita akan temukan keterangannya. Sudah kita buka sebelum Isya tadi bahwa sejatinya surah Al-Baqarah itu termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Artinya diturunkan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib. Karakteristik ayat-ayat atau surah-surah Madaniyah umumnya dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Tapi menariknya di Al-Baqarah ini justru pembuka kalimatnya itu adalah kontranya. Yang ya ayyuhan nasu, kontra yang dimaksudkan di sini adalah lawan fase turun ya. Bukan kontra dalam arti berbeda satu dengan yang lainnya. Pemaknaan tentu tidak sama. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa justru pembukanya dari urutan ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhan nasu yang didahulukan di Al-Baqarah itu ya ayyuhan nasu? Kenapa bukan ya ayyuhalladzina amanu? Padahal surahnya termasuk Madaniyah. Itu yang coba akan kita jawab dalam pendekatan tafsir dari tafsirnya Al-Imam At-Tabari ini. Ini salah satu yang memberikan jawaban kepada kita ya. Kita bacakan.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala. Adapun pendalaman, jadi saya mengartikan ta'wil dengan pendalaman. Adapun pendalaman dalam memaknai firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ayat 21 itu, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka beliau kemudian mengatakan, qala Abu Ja'far, Al-Imam Abu Ja'far menyampaikan, fa'amara jalla thana'uhu al-fariqain alladzaini. Nah, ini yang menarik nih. Fa'amara jalla thana'uhu al-fariqain alladzaini akhbara Allah an ahadihima annahu sawa'un 'alaihim a'unzaru am lam yunzaru annahum la yu'minun. Maka ayat ini adalah informasi tegas yang disampaikan langsung oleh Allah spesifik kepada dua golongan. Masih ingat kan dengan yang di Al-Jawahir tadi? Kalau tadi menyebutkan ya ayyuhan nasu untuk berapa golongan? Semua golongan 4 itu kan yang sudah ada. Tapi yang di sini menyampaikan sebetulnya yang ayyuhan nasu itu ya ayyuhan nasu spesifiknya untuk dua golongan. Jadi dari 3 golongan besar itu, 3 golongan besar, yang iman, yang kufur, yang munafik kan. Kufurnya kan dibagi 2 ya, kufur akidah dengan kufur nikmat. Hati-hati, kufur nikmat itu juga tipis itu. Ya, kalau nanti kelamaan berkarat itu bisa jadi kufur akidah. Awas ya. Dan kalimatnya, kata kerjanya sama-sama menggunakan kata kafar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Quran surah ke-14 Ibrahim ayat yang ke-7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum. Kalau bersyukur ditambah terus nikmatnya, berkahnya, pahalanya. La azidannakum di situ itu luas maknanya. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat, yang pertama Allah berikan itu 1 penambahan pahala. Masih ingat ya konsepsinya? Kalau menjadi amal baik, maka perbuatan amal soleh itu disebut hasanah. Ingat ya? Jadi ini minum amal baik bukan? Amal baik ya. Kapan jadi amal baik? Ketika diniatkan sebagai ibadah. Ya, amal baik itu amal soleh. Kalau belum diniatkan sebagai ibadah, jadi amal saja. Amal itu ada 3 nanti. Amal sifatnya netral, perbuatan saja, tidak disifati baik, soleh, dan tidak disifati dengan sayyi, buruk, bukan maksiat, netral saja. Seperti minum kan perbuatan sehari-hari ya, bisa rutinitas dikatakan demikian. Makan rutinitas, bekerja rutinitas. Tapi ketika cara minum ini diniatkan sebagai ibadah, maka berubah amal itu menjadi soleh. Spesifik namanya disebut dengan hasanah namanya. Bagaimana cara menjadikan perbuatan menjadi soleh? Lekatkan iman di perbuatan itu, maka seketika amal menjadi soleh. Itu rumusnya. Itu rumus diambil dari Quran surah ke-103, surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Iman dulu. Ketika iman itu ada menyertai amal, maka akan merubah amal itu bersifat soleh. Illa alladzina amanu wa amilus salih. Jelas ya? Karena itu setiap ada perbuatan diiringi dengan iman, maka berubah perbuatan itu menjadi soleh. Karena itu mustahil setiap perbuatan disertai iman itu akan ketemu maksiat. Itu mustahil. Ya, karena iman itu temannya taat. Sedangkan taat lawannya maksiat. Jadi tidak mungkin perbuatan diiringi iman itu ketemu maksiat, itu mustahil. Ya, itu hal yang sangat mustahil. Gak mungkin ketemu. Karena itu Nabi mengatakan la yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Tidak mungkin ada insan beriman itu tergerak untuk mencuri, korupsi, menipu, mustahil. Ketika melakukan itu ada iman yang menggerakkan dirinya, itu mustahil. Karena itu pentingnya iman itu akan membimbing kita dan mengarahkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Jadi patut dipertanyakan kalau ada insan beriman mengatakan beriman, ada perbuatan dirinya tidak baik, itu dipertanyakan keimanannya. Ya, sebetulnya kalau kita ini
berharap ya, bermohon kepada Allah, bisa beriman saja dengan baik itu, imannya benar, insya Allah jadi orang baik. Jadi orang baik. Karena setiap kita temukan ayat di dalam Al-Quran yang membimbing semua tubuh kita itu untuk berperilaku, itu rata-rata menjadi soleh ketika dibimbing iman. Ketika dibimbing iman. Misal surah Cahaya ya, surah ke-24 itu, di ayat 30 untuk laki-laki. Ayat perempuan, untuk perempuannya 31. Quran surah ke-24 ayat 30 sampai 31. Ini mata saja. Apa fungsinya mata? Bukan. Ya, masih ingat 2 tahun lalu saya sampaikan? Mata itu bukan sekedar melihat. Kalau melihat, kambing juga melihat. Kucing melihat. Bahkan elang itu melihat. Dan mata elang lebih tajam dibandingkan dengan pandangan kita. Kan anak ayam dari udara itu kelihatan oleh elang. Antum anak sendiri waktu kajian nggak kelihatan itu. Ya, itu elang lebih tajam. Tapi persoalannya mata elang tidak dihisab, mata kita dihisab. Jadi bagaimana memfungsikan mata ini supaya dihisabnya ringan dan benar sesuai dengan yang menitipkannya. Apa yang Allah inginkan dari mata ini? Ternyata sebelum disampaikan fungsinya disebutkan dulu imannya. Qul lil mu'minina. Viralkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sudah diviralkan berarti like and share. Like dulu ayatnya. Kemudian kita share. Nggak usah banyak komen kalau Quran ya, karena sudah ada tafsir. Ya, semakin dikomen semakin mengecil maknanya. Kalau yang jelas itu jangan banyak dipertanyakan lagi. Itu rumus Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Kalau Anda mempertanyakan yang jelas, maka semakin tidak jelas nanti maknanya. Jelas? Kullil mu'minina, viralkan, katakan pada setiap insan beriman, yaghuddu min absarihim, matanya itu hanya boleh dipakai melihat yang baik-baik saja. Jadi ghaddul basar itu memalingkan dari yang tidak baik, bukan gak boleh melihat, ingat ya. Lihat silahkan, tapi ketika melihat itu objek yang terlihat standarnya menurut Allah dan Rasulnya tidak baik, maka palingkan pandangan. Jadi bukan tidak boleh dilihat. Ini saya dengan Anda melihat, tapi ketika objek yang terlihat itu berpotensi mendatangkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, palingkan. Dan itu penghormatan tertinggi. Menghormati seorang hamba yang ditinggikan oleh Allah itu penghormatan tertinggi. Jelas ya? Perempuan juga begitu. Wa kullil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang merasa beriman, yaghdudna min absarihinna, imannya akan membimbing pandangannya untuk melihat yang baik menurut Allah. Jadi kalau kita melihat pakai iman, mendengar pakai iman, bicara pakai iman, maka semua yang keluar dari tubuh kita itu mutiara. Semuanya baik. Maka sekarang tinggal dipertanyakan, kita itu insan beriman atau bukan? Tanya poinnya. Jadi maaf ya, kalau hendak mencela, tanyakan dulu pada diri sendiri. Saya beriman tidak gitu. Kalau hendak bergibah, bikin hoax atau mendengar yang maksiat, tanyakan pada diri sendiri, saya beriman tidak? Karena itulah kita nanti akan dilatih oleh perangkat-perangkat ibadah yang Allah telah sajikan untuk kita untuk menguatkan iman kita. Dan tujuannya apa? Menjadikan kita lebih baik. Ya, karena itu jangan heran kalau setelah iman itu pasti perbuatan. Umumnya demikian. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas, perbuatan kan, ibadah kan. Apa tujuan sholat itu disyariatkan untuk kita? Membuat kita lebih baik. Karena itu ketika dipertanyakan kenapa sholat, maka turunlah Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Innas sholata tanha 'anil fahsya. Sekarang sampai sekian kali Anda, saya, kita ribuan kali ruku dan sujud, berapa kali itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Itu harus direnungkan. Itu dihisab loh, jangan main-main, dihisab. Mesti beda antara beriman dengan munafik. Munafik itu sholatnya sedikit, ya, ingat Allahnya sedikit, tapi cara membedakannya jangan menghukumi diri. Ya, kita sudah datang ke kajian, alhamdulillah, lihat sebelumnya pernah hadir kajian gak? Lihat sebelumnya, jangan-jangan dulu sholatnya bolong-bolong, sekarang sudah utuh. Boleh menyesali diri, itu boleh pada perbuatan yang dilarang, tapi jangan menghukumi diri pada perbuatan yang positif.
Bikin status ya. Jelas ya? Baik. Jadi cara menjadikan perbuatan itu jadi amal soleh sertakan dengan iman. Iman itu hal pertamanya diwakili dengan doa. Doa itu yang membimbing kita untuk menjadikan perbuatan menjadi amal soleh. Jadi doa itu dua. Satu, otomatis menjadikan perbuatan amal soleh. Yang kedua, isinya itu membimbing kita bagaimana menjalani perbuatan yang akan kita kerjakan. Makanya setiap doa di perbuatan itu beda-beda. Nggak ada yang sama. Coba, bangun tidur ada doanya. Setelah itu kita berpakaian misalnya kan, atau ke toilet dulu. Masuk toilet ya, ada doanya. Nih, sederhana aja. Antara bangun tidur dengan ke toilet, sama nggak doanya? Beda. Antara masuk toilet, keluar toilet, sama nggak? Beda. Pakai pakaian, ada doanya lagi. Itu antara pakai pakaian dengan tidur dan ke toilet, itu beda doanya. Jadi doa menjadikan perbuatan jadi ibadah, amal saleh. Saat bersamaan, isi doanya kandungannya membimbing kita bagaimana kita berperilaku atas apa yang akan kita kerjakan itu. Makanya kalau membaca doa, sambil dipahami isinya. Dipelajari, itu ada bimbingannya di situ. Kalau kita tidak atau belum hafal tuntunannya, maka rumus cepatnya kata Nabi, cukup ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya di situ 14 maknanya. Kitabnya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Mughnil Labib an Kutubil A'arib, 14 makna. Ya, nanti ada sababiyah. Jadi ba sababiyah itu begini, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab saya mau minum ini, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka ba-nya Bismillahirrahmanirrahim. Sebab saya mau meminum ini, itu lillah. Sebab yang menjadikan minuman ini bisa diminum, Allah. Jelas? Bisa ghayah, bisa ilsaq, bisa musahabah. Ilsaq itu lekat. Makanya lem dalam bahasa Arab disebut dengan lisaq. Orang-orang yang menyertakan Bismillahirrahmanirrahim akan selalu lekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rahman di dunia dan Rahim di akhirat. Itu rumusnya. Makanya orang itu pasti selalu baik. Yang kedua, setelah menjadi hasanah itu nanti ada pahalanya, nilainya 10. Itu di Al-An'am ayat 160. Kita masih di Al-Baqarah ayat 21 ini. Ya, Quran surah 6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi begitu misalnya Bismillahirrahmanirrahim 10 poin. Hasanah ini dikonfirmasi di akhirat nanti ditampakkan. Setiap satunya disebut dengan ajrun. Tuh, di Islam tuh detail sekali. Gak ada yang gak jelas. Orangnya aja yang gak jelas tuh. Ya. Ajarannya jelas semua. Jadi sampai detil, sampai perbuatannya amal saleh, nilainya hasanah, setiap poinnya disebut dengan ajrun. Lahum ajrun ghaira mamnun. Tadi kan dibacakan di Al-Isra itu kan? Kan dari ayat ke-9 tadi kan dibacakannya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kabira, hasanah yang di Al-Kahf. Ya, ajran kabira. Pahala yang banyak, itu setiap satunya dihitung ajrun namanya. Dan jangan dihitung begini 1, 2, 3, kekecilan. Antum ke masjid ini di hadis Muslim ya, baru masuk ke sini untuk niat ibadah itu mendapatkan 25 kebaikan. Jarak satu keduanya kata Nabi, ini kata Nabi nih 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Allah itu sayang dengan kita. Jadi kalau di-compare dibandingkan dengan maksiat tuh nutup tuh. Apalagi rajin baca Quran. Di At-Tirmidzi kan jelas kan, nomor hadis 2910 itu, setiap membaca satu huruf berapa dapatnya? 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat, 10 kebaikan. Ya, paling kalau hitung-hitungan tuh, setiap maksiat kan hitung satu kan? Coba hitung sampai dengan sekarang ba'da Isya, dari subuh bangun tadi, berapa maksiat yang sudah dikerjakan oleh mata? Mata aja dulu. Pernah nggak dievaluasi itu? Ya. Antum hitung tuh, ya Allah sudah 7 maksiat mata hari ini. Nun, alhamdulillah, udah. Selesai, coret. Masih untung 3 kan? Nah, itulah yang hitung-hitungan begitu tuh. Ya. Aduh, telinga belum kena tuh. Wal qalami wa ma yasturun. Terus. Jadi kalau sehari dapat ngaji 1 halaman itu, masya Allah, untungnya banyak itu.
Untungnya banyak. Ya. Nah, nanti setelah itu hadir dikonfirmasi di akhirat. Itu yang kita harapkan berdoa, dunia dapat hasanah, di akhirat hasanah dikonfirmasi. Maka kita katakan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah, itu yang di Al-Baqarah ayat 201 itu. Al-Baqarah ayat 201. Setelah dapat itu nanti berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi apa yang akan diminum ini kan paling gampang dicontohkan ya. Apa yang akan diminum ini ada air bening nih. Begitu diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sifat Rahman yang melekat pada kata Ar-Rahman, maka Allah akan berikan kepada kita saat di dunia berupa berkah. Ya, jadi kalau iman disandingkan dengan takwa, takwa itu bentuk perbuatannya. Ya, kalimat at-taqwa disebutkan 155 kali dalam Al-Qur'an. Derivasinya digabungkan 240 kali. Itu kalau iman dengan takwa digabungkan jadi perilaku berkehidupan, itu Allah berjanji akan membuka semua berkah di langit dan bumi. Itu janji Allah di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan. Jadi ini minuman. Ada orang minum untuk menghilangkan haus saja, hausnya hilang. Tapi belum tentu air itu yang masuk ke dalam tubuh jadi energi untuk berbuat baik, belum tentu. Ya, pencuri minum tidak, koruptor minum tidak, penipu minum tidak. Kok bisa minumnya banyak tapi mencurinya lebih banyak? Ya kan? Jadi ada manfaatnya nggak minumannya? Hanya menghilangkan haus saja. Nah, tapi kalau Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Anda minum misal, khudh biyaminika ma yalik, di Al-Bukhari, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat dengan dirimu. Thumma sammillaha, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Saya paling senang dengan lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kepanjangan Anda merasa panjang, bismillah. Kalau tak mampu juga cek maksiat apa yang Anda lakukan dengan lidah sehingga tidak sanggup mengucapkan bismillah. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Setiap kita meminum dengan Bismillahirrahmanirrahim atau makan dan diakhiri setiap tegukan dengan Alhamdulillahirabbil alamin, maka tidak ada bagian untuk setan di dalamnya terlibat. Maka minuman itu walaupun hanya seteguk, tapi Allah berikan berkah yang banyak sehingga energinya luar biasa tinggi. Banyak ulama-ulama itu Masya Allah, kelihatannya jarang makannya, jarang minumnya, dan tidak pernah ada itu ulama berceramah sambil makan. Susah memang. Jelas ya? Paham ya? Maka evaluasi pertama, cek kita itu beriman sejati atau tidak. Maka pulang dari sini, jadilah suami yang beriman, anak yang beriman, istri yang beriman. Bawa perilaku itu ke rumah tangga. Bermasyarakat jadi masyarakat yang beriman. Jadi pegawai-pegawai yang beriman. Kalau beriman nggak mungkin khianat, nggak mungkin maksiat. Ini malu loh ya. Kalau tahiyat itu pakai apa? Jarinya telunjuk kan? Jadi telunjuk ini telunjuk taat, dipakai tahiyat tiap hari, jangan dipakai maksiat ini. Malu kalau harus bikin status yang jelek-jelek pakai ini. Apa enggak malu saat dibawa menghadap kepada Allah? At-tahiyatu lillah, padahal baru jelek-jelekin orang yang pakai ini. Apa enggak malu? Telunjuk tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Bikin status. Jelas. Anda jadi pimpinan di kantor, ada yang nyogok proyek 100 juta Pak, tinggal tanda tangan aja, bilang maaf ya, telunjuk tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Berat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti dan hikmat. Menung dia kan, malu dia, balik lagi, pulang. Tiba-tiba datang lagi, Pak tawaran naik 10 miliar Pak. Sebentar saya istikharah dulu. Maksiat nggak ada istikharah ya, langsung kalah. Paham? Kita lanjut sini. Nah, ini yang disebutkan di sini
Yang dimaksud fa'amara jalla thana'uhu al-fariqaini alladhaini akhbarallahu an ahdihima annahu sawa'un 'alaihim a'udharu am lam yudharu annahum la yu'minun. Ini kata Imam Abu Ja'far, ayat ya ayyuhan nasu ini spesifik untuk dua golongan terakhir saja, bukan golongan yang pertama. Yang golongan takwa beriman itu ayat 1 sampai dengan 5. Jadi kalau demikian pemahamannya, maka golongan pertama nggak tercakup di ayat ini. Ya, ini golongan dikhususkan pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Golongan ingkar, yang kafaro, yang punya dua cabang itu kan, antara kufur dengan fusuk, ya, antara kafir dengan fasik, dengan yang kedua yang munafik. Lalu pertanyaannya, kalau demikian, kenapa dibuka dengan dua golongan itu saja? Dan yang pertama nggak dilibatkan lagi. Disinilah penting kita membaca sayangnya Allah kepada setiap hambanya. Jadi dikhususkan panggilan pertama dengan manusia yang selain yang beriman itu seakan-akan ingin menampilkan kasih Allah yang begitu dalam, yang menginginkan semua hamba itu mendapatkan kenikmatan yang sama dengan yang telah beriman. Seakan-akan ayatnya ingin berkata begini, hei yang belum beriman, aku itu sudah berjanji kalau kalian beriman, bertakwa, kemudahan hidup, akses, solusi, kebahagiaan yang sejati, abadi dunia akhirat, aku siapkan untukmu. Jangan sampai kamu nggak dapat. Maka dari itu ayo yang ingkar cepat beriman, yang munafik cepat sembuh, yang maksiat cepat taat. Dikhawatirkan kamu nanti nggak dapat itu. Sementara orang-orang beriman itu, orang-orang taat, orang-orang baik, orang-orang takwa mendapat jaminan itu. Bagaimana ketika kamu pulang tidak mendapati itu? Sedangkan ada di antara kalian ada yang teman bisnis, teman sekantor, teman sekolah, teman sealumni, teman seangkatan. Apa tidak merasa sedih ketika di dunia berkumpul, bergaul bersama-sama, di akhirat mesti berpisah? Ya. Maka sayangnya Allah menjadikan ya ayyuhan nasu didahulukan dari ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu itu sampai ayat 172 dulu. Itu sebelum itu ya ayyuhan nasu dulu. Karena jaminan untuk insan beriman sudah ada di ayat 1 dan 5. Sedangkan 6 sampai 20 itu untuk orang yang ingkar dan orang munafik. Allah menginginkan yang ingkar munafik berubah dulu jadi lebih baik. Jadi sesungguhnya ini yang sering saya katakan, Allah itu saking sayang cintanya luar biasa, ya, sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa